Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: Informatics, Information System, Electrical Engineering, Informatics Management, and Accounting. Spread across 2 faculties, Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Hai entrepreneur, selamat pagi. Jumpa lagi kita di program Business Review MDP TV. Business Review tayang pada hari Selasa. Jangan lupa untuk ditonton terus ya di YouTube MDP TV. Nah, pemirsa di rumah maupun di studio, program Business Review ini bersama saya Maulia Sahira. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang benar-benar sangat menarik nih, membahas tentang bagaimana membuat bisnis Anda dilirik investor. Seperti yang kita ketahui, perkembangan bisnis saat ini, apalagi di era digital, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lalu bagaimana cara membuat bisnis kita dilirik oleh investor? Yuk kita tanya langsung bersama salah satu dosen Universitas MDP, di mana beliau paham betul mengenai bisnis yang sedang berjalan pada saat ini. Nah, sebelum kita lanjut mengulik tentang bisnis bersama Bapak Anton, kita kenalan terlebih dahulu bersama Bapak. Selamat pagi Pak, mungkin mahasiswa MDP atau yang ada di MDP sudah nggak asing lagi nih sama Bapak ini. Boleh dikenalin dulu Pak, nama, dosen, jurusan apa, dan... Ya. Terima kasih ya Mulia. Jadi teman-teman, entrepreneur, selamat berjumpa lagi kita di Business Review ya.
biasanya sebagai host, hari ini sebagai narasumber ya. Oke, jadi saya Anton Arisman tentu saja adalah salah seorang staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Selamat bertemu pagi ini, tetap semangat. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, Maulia mau nanya nih Pak, bisnis itu apa sih Pak? Oke, baik. Jadi bisnis itu adalah aktivitas ya. Jadi aktivitas manusia ataupun orang ataupun perorangan ataupun perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah ya, value. Jadi berdagang, berjasa dan sebagainya itu bisa masuk ke bisnis. Jadi baik jasa ataupun barang dagangan itu adalah masuk ke bisnis. Jadi setiap aktivitas yang menghasilkan nilai tambah itu disebut dengan bisnis. Oke, lanjut ya Kak. Iya. Sebagaimana sih Pak tantangan bisnis pada saat ini? Baik, jadi di era digital ini ya. Jadi semua bisnis itu dituntut untuk semakin cepat berlari, berdiri ya. Jadi yang tadinya belum ada, sekarang ada bisnisnya. Yang sudah ada mulai dikembangkan menjadi sesuatu yang banyak kegiatan, aktivitas dan juga bisnis itu cenderung mengikuti tren saat ini. Jadi itu yang kita perlu perhatikan untuk bisnis saat ini. Jadi apa yang baru itu akan dilirik orang dan setiap pebisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam setiap aktivitas bisnis mereka. Kan itu adalah nilai keunggulan, advantage dari setiap pebisnis. Bisnis, oke. Sesuai tema pada pagi hari ini ya Pak, bagaimana cara membuat bisnis kita dilirik oleh investor? Baik, ya tentu saja tadi ya kita lihat bahwa bisnis itu yang pertama ada dulu. Harus Jadi ada bisnisnya ya Pak. Jadi harus kita ini ada bisnisnya jalan kan itu merupakan suatu bisnis yang unik, baru ya. Dan tentu saja investor akan melihat ke arah-arah yang lain, apakah dari nilai dan sebagainya. Nanti kita bahas secara mendalam di pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak, apa yang harus diperhatikan perusahaan atau pembisnis ketika memilih suatu investor untuk ditawarkan berinvestasi pada perusahaan mereka? Oke, jadi kalau pebisnis itu ingin dilirik oleh investor ya, tentu saja si bisnis perusahaan itu ya butuh investasi untuk perkembangan dari usaha mereka. Nah dan di investor juga akan memiliki minat kalau bisnis itu sejalan dengan segmen usaha mereka. Jadi dari sisi pebisnis maka kita akan melihat investor yang punya track record. Oh, ini sudah pernah invest di bisnis kita, di bisnis yang sejenis dengan kita. Jadi mereka sudah mempunyai pengalaman lah invest. Jadi kalau kita mencari investor yang belum pengalaman, takutnya nanti gagal. Nah, itu. Yang kedua, kita bisa melihat kepada pengalaman. Ya, jadi niche istilahnya. Jadi kita melihat apakah kondisi yang dihadapi investor ini dari pengalaman sebelumnya bisa menjadi nilai untuk kita berinvestasi atau meminta investasi dari investor yang bersangkutan. Jadi mereka sudah pengalaman di bidang investasi, jadi bukan yang coba-coba ya. Kemudian juga mendapatkan keuntungan dari investasi sebelumnya. Jadi investor ini investasi satu bisnis yang bukan di perusahaan kita, tapi perusahaan sebelumnya itu sudah menghasilkan laba, sudah meningkatkan investasi dan mampu untuk mengembangkan perusahaan yang dia invest. Nah, itu yang penting. Oh, kita berharap value yang sama sehingga dengan diinvestasi oleh investor yang bersangkutan kita menjadi lebih berkembang. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan juga kita jangan mencari investor yang pernah mengalami kerugian. Ya kalau nanti dia rugi takutnya nanti nular ke kita juga ruginya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan mencari investor yang belum berpengalaman di segmen yang sama dengan kita. Mungkin dia pernah di segmen yang lain dia sudah investasi, tapi dia segmen kita ya bisnis kita dia belum berpengalaman. Itu juga penting dilihat. Dan yang ketiga mungkin jangan investasi ini kita melihat kepada bisnis yang sama ya. Jadi maksudnya investor ini
mengalami kerugian dan tidak berkecimpung di bisnis yang sama, dan juga dia itu tidak paham. Jadi walaupun dia sudah investasi di bisnis yang sama, tapi dia tidak paham. Jadi cari investor yang benar-benar pengalaman, itu yang penting. Jadi itu yang harus diperhatikan ya Pak dalam mencari investor. Nah, tentunya pasti kita tuh ada waktu ya Pak untuk memilih investor itu. Jadi kapan sih Pak waktu yang tepat untuk memulai mencari sebuah investor? Jadi untuk kita mulai mencari investor, itu saja kita pada tahapan yang pertama, siklus kita. Jadi siklus kita itu sudah berjalan ya. Kita sudah memiliki ide, sudah kemudian menguji ide dari bisnis kita, kemudian kita sudah memiliki daya tarik. Ya kan, begitu kita merasa kita pede nih, kita bisa menarik investor, kita punya sesuatu nilai yang memang bisa kita tawarkan investor, itu kita boleh mulai. Ya. Jadi walaupun kita mungkin baru setahun 2 tahun, tapi kalau memang kita merasa kita memiliki daya tarik, kita boleh ngajuin itu ya. Jadi kita harus pede dulu yang pertama. Kemudian kita memiliki perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi kita punya rencana-rencana perbaikan yang akan kita tawarkan nanti. Kalau nanti investasi dari Anda masuk, kita akan melakukan kegiatan pengembangan usaha, pengembangan pasar dan sebagainya. Kita jelaskan rencana-rencana kita kepada investor tersebut. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat nih, jenis investor itu ada yang investor keluarga, investor perusahaan, ataupun memang yang sifatnya joint venture atau modal ventura gitu kan. Itu yang perlu kita pahami juga. Oke, jadi itu ya Pak. Nah, selanjutnya apa sih Pak evaluasi atau nilai ukuran dari suatu perusahaan memilih peran vital dalam menggait investor untuk berinvestasi di bisnis kita? Oke, jadi valuasi ya. Valuasi itu atau nilai dari suatu perusahaan itu itu yang paling pokok ya, dipentingkan oleh investor. Bisnis investor akan lihat nih, kalau perusahaan kita bernilai untuk mereka atau valuasinya cukup untuk menggiurkan kan untuk diinvestasi, maka investor akan melirik kita. Jadi bagaimana ekspektasi ke depan dari valuasi kita itu akan meningkat berkali-kali lipat. Itu yang diperhatikan oleh investor, terutama perusahaan yang rintisan ya, startup. Jadi kalau yang baru-baru itu kira-kira nanti percepatan mereka nih berapa lama sih? Berapa cepat sih mereka akan bergerak untuk mencapai level-level tertentu dari bisnis ya, apakah dia dari baru berdiri, kemudian yang sudah mapan, ataupun sampai untuk menghasilkan kas yang besar. Nah, itu menjadi pertimbangan investor. Jadi target tahapan-tahapan itu akan dilihat investor, seberapa cepat kita berlari untuk mengejar target kita. Jadi itu yang valuasi sangat penting bagi investor untuk menilai apakah mereka akan invest atau tidak di bisnis kita. Oke, jadi bagaimana dengan arus kas? Apakah juga menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi, Pak? Ya, sejalan dengan valuasi tadi. Jadi arus kas itu investor akan melihat kemampuan kita menghasilkan kas positif, ya. Jadi ini penting sekali, karena kalau tidak ada kas, kita tidak akan bisa melaksanakan operasional perusahaan kan. Itu penting sekali. Sehingga arus kas ini juga menjadi poin penting dari investor untuk mereka menilai, memvaluasi apakah kita mampu untuk menjalankan atau memutar uang yang mereka investasikan. Jadi karena berdasarkan informasi ya, data ya, hampir 82% bisnis itu gagal mengelola kas. Jadi mereka memiliki manajemen kas yang buruk. Pada suatu penelitian menjelaskan bahwa kebanyakan perusahaan yang jatuh karena mereka tidak mampu mengelola arus kasnya dengan baik. Jadi setiap perusahaan ya, contohnya yang memiliki misalkan 10 miliar uangnya, maka kemungkinan kita harus paling enggak punya arus kas itu paling lebih ya 200 juta. 200 juta. Jadi 10 miliar 200 juta kita punya uang untuk arus kas kita ya. Jadi pendapatan itu nanti bisa berkali lipat juga seperti itu. Apakah investor juga tertarik jika perusahaan tersebut berpotensi untuk menjadi pemimpin atau pemegang pasar utama dalam bisnis yang digelutinya, Pak? Iya, tentu saja ya. Jadi
kalau kita leader ataupun atau istilahnya pendahulu ya, Pemimpinnya ya Pak. pemimpin pasarnya, maka itu akan menjadi nilai tambah yang sangat menarik untuk investor. Jadi kita penguasa pasar ya kan, atau bisnis yang memulai duluan ini, maka kita akan memiliki keunggulan kompetitif lah. Ya, jadi secara persaingan kita sudah tahu apa yang akan kita jual dan kita create, kita kembangkan pasarnya. Kemudian juga ini benar-benar suatu keuntungan yang luar biasa. Jadi karena biasanya pengikut itu memang dia menduplikasi, tapi tidak akan sempurna apa yang sudah kita mulai duluan. Jadi kita sudah paham nih bisnis kita. Kalaupun nanti ada pengikutnya atau penduplikat dari bisnis kita, itu mereka memiliki tambahan-tambahan yang memang tidak ada di kita, tapi mungkin tambahan itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Dan kita bisa terus mengembangkan apa yang sudah kita punya, sumber daya kita sebelumnya, sehingga kita mampu untuk terus eksis lah. Jadi paling tidak selama proses pertumbuhan usaha kita tetap stabil ya, tidak ada gejolak, dan kita juga sudah bisa mengantisipasi tantangan ke depan. Jadi kita akan memulai ini. Jadi kita tahu ini tantangannya seperti apa. Kita sudah paham. Oke. Ketika kita mencari investor ya Pak, perlukah kita melihat apakah investor yang kita ajukan proposal itu memiliki segmen bisnis yang serupa dengan bisnis yang kita sedang geluti? Oke, itu tadi. Jadi pengalaman mereka itu sangat berharga untuk kita. Jadi jangan sampai kita mengajukan proposal investasi kepada investor yang belum berpengalaman. Jadi kalau mereka sudah pernah invest di bisnis yang sama dan berhasil, itu benar-benar menjadi poin penting dalam kita untuk mengajukan proposal penawaran investasi. Karena dia sudah tahu nih bisnisnya seperti apa, tantangan seperti apa, dan berapa biaya modal yang akan dikembangkan di bisnis kita itu mereka sudah paham. Jadi mereka melihat nilai valuasi dari perusahaan kita berapa kebutuhan modalnya akan mereka siapkan, dan karena sudah punya pengalaman mereka akan memantau. Begitu ada kondisi yang tidak sesuai dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka akan memberi warning ya, early warning lah, peringatan bahwa ini jangan dilakukan, atau sebaiknya ambil posisi seperti ini, atau kalau bisa melakukan suatu perubahan misalkan, karena pengalaman kemarin misalkan usaha yang lain ini akan gagal, kalau kamu melakukan juga yang sama kemungkinan gagal juga. Mungkin coba deh seperti ini, lakukannya seperti itu ya. Kira-kira itu yang perlu dipertimbangkan kalau memang ada investor yang memang sebidang dengan kita. Itu sangat bagus sekali. Oke. Terkait dengan data-data statistik dan keuangan yang ada dalam perusahaan, bagaimana sebaiknya perusahaan menyajikan data-data ini kepada investor, Pak? Apakah data real, apa adanya, atau data yang sudah direkayasa agar kelihatannya perusahaan ini memiliki prospek untuk didanai? Nah, ini bahaya nih. Jadi investor itu bisnis ya. Bisnis itu biasanya menjunjung tinggi kejujuran. Jadi investor ingin kita sebagai perusahaan yang mengajukan proposal untuk dibantu itu menyajikan data apa adanya ya. Baik statistik, laporan keuangan dan sebagainya. Jadi investor itu ingin semua hal yang dari sisi kelayakan, kemudian juga motivasi dan kejujuran tim itu penting. Jadi jangan sampai ada hal yang ditutupi ya. Jadi baik dari sisi produksi, kemudian pemasaran ya. Jadi kita siap-siap nih. Usaha kita harus terbuka dengan investor, baik rahasia dan sebagainya kita harus terbuka nih. Harus keterbukaan ya, Pak. Jadi kalau ada formula khusus di bagian kita ya kita harus sampaikan ke investor gimana. Jadi ya karena sebetulnya sebenarnya sudah jadi keluarga kita lah. Jadi kita harus cerita, ini rahasia ini. Jadi ya investor juga harus, paling tidak kita buat perjanjian dulu kan, jangan sampai ini disebarkan rahasianya ya. Tapi itu ya kita pastikan itu sudah sepakat kan. Jadi ada pertukaran informasi yang wajar lah dari investor juga. Oke, dari kita juga memberikan informasi yang benar. Oke, baik. Apakah investor juga memperhatikan bagaimana perusahaan memahami keuangan bisnis mereka dan metrik utama yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis utamanya ya, Pak? Oke, jadi seorang founder ya, pendiri perusahaan itu harus paham
tentang bisnisnya dia. Jadi jangan asal dirikan perusahaan tapi tidak menguasai indikator-indikator Tentang bisnis. kinerja yang ada dalam perusahaan. Jadi begitu diskusi dengan investor ditanya ini bagaimana labanya, bagaimana return on asset-nya, bagaimana ROA-nya dan sebagainya, itu pendiri atau founder itu harus paham. Karena kalau dia nggak paham, ya investor tidak akan meyakini usaha ini akan jalan. Karena lah pemimpinnya nggak tahu, pendirinya tidak tahu apa yang akan ditargetkan, dicapai oleh usaha ini. Jadi investor itu mencari pendiri yang benar-benar paham baik dari sisi keuangan ataupun strategi perusahaan. Jadi dengan misalkan si pendiri nih punya matrik-matrik, punya step-step, punya struktur dan sebagainya yang akan menjelaskan kepada investor bahwa seberapa efektif dia dalam menjalankan usahanya dia. Jadi ini investor melihat, oh ini efektif nih, nggak asal buka usaha, asal ikut tren, enggak. Tapi punya tujuan yang memang murni dari idenya si pendiri perusahaan. Sehingga nanti investor yakin akan kemampuan si pendirinya. Jadi kalau, kadang-kadang kan kita lihat nih, pendiri perusahaan, begitu sudah maju, pindah lagi ke lain, buka usaha baru lagi. Itu yang mungkin dihindari oleh investor. Kalau bisa, pendirinya mantap-mantap di situ dulu sampai perusahaannya benar-benar berkibar, benar-benar besar gitu kan. Jangan nanti sudah besar ditinggalin buka usaha baru lagi. Jadi nanti yang ditinggalin kan akan jatuh nih. Nah, itu yang tidak mau investor mau kan. Jadi kalau bisa pendirinya tetap komitmen pada usaha yang sudah dia rintis sehingga akan terus berkembang menjadi lebih besar lagi. Karena pengalaman banyak nih ya beberapa perusahaan ya baik startup atau bisnis yang sudah berjalan itu ditinggal pendirinya, foundernya mulai ada goyah ya, ada oleng, ada yang malah tutup ya karena investornya pendirinya pindah ke yang lain, ke yang baru lagi begitu sudah diinvestasi. Nah itu yang kita tidak mau kan. Jadi apakah ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam mencari investor untuk bisnis kita, Pak? Iya, Bapak ada poin penting ya untuk tambahan lah. Jadi kalau kita mau berinvestasi atau mau mendapatkan investor, yang pertama kita perlu paham bahwa kita memiliki total pasar. Jadi kemampuan pasar kita itu kita paham seberapa besar pangsa pasar yang bisa kita ciptakan dari bisnis kita. Ya, jadi peluang pertumbuhan maksimum yang masih bisa kita kejar itu kita harus tahu. Jadi investor akan lihat ini sampai sejauh mana nih bisa berkembang. Kalau sudah mentok ya nggak mungkin diluaskan lagi, investor akan mikir-mikir juga kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua si foundernya atau si pendiri perusahaan itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensinya dia. Jadi jangan sampai dia nggak tahu kalau dia mampu nggak mencapai target yang sudah dia tetapkan sendiri. Jadi si investor akan melihat pandangan-pandangan dari si pendiri perusahaan ini, pendiri bisnis ini, bagaimana kita memahami pasar kita dan juga memahami potensi dari kita untuk terus bersaing. Ya, jadi kita harus melihat bahwa persaingan itu pasti ada. Walaupun kita pendiri pertama, founder atau leader dalam bisnis ini, tapi pasti yang namanya saingan itu akan muncul. Sehingga kita mampu untuk terus menang di persaingan tersebut. Oke. Mungkin bisa tambahkan lagi tentang pendidikan, ya kan, pengalaman, itu juga penting. Jadi apakah pendidikan kita mendukung dari sisi, jadi ini lebih ke pendirinya ya, founder perusahaan bisnisnya ya, pendidikannya, pengalaman dia, apakah sudah pernah berkecimpung sebagai bagian atau tim dari usaha sejenis ini, nah itu juga menjadi pertimbangan. Oke, nah saya penasaran nih Pak ya, mengapa sih Pak bisnis sekarang tuh sulit untuk mendapatkan investor atau investasi gitu? Ya karena semakin sini ya, investor itu meningkatkan standar investasi mereka. Jadi pengalaman tentu saja adalah guru yang terbaik. Di mana beberapa investor besar itu sudah melihat bahwa bisnis-bisnis yang baru ini cenderung banyak yang tidak bertahan lama. Jadi mereka ingin konsistensi ya, kemudian juga keberlangsungan, sustainability dari
investasi yang mereka tanamkan itu terus terjaga. Jadi jangan sampai tidak berkesinambungan. Jadi itu Oke. yang menjadi pertimbangan investor. Jadi kalau bisa investornya ya yang long life. Jadi selama itu perusahaan itu berdiri, investasinya tetap menghasilkan untuk mereka. Jadi jangan sampai 1 tahun, 2 tahun sudah bubar. Itu kan untuk untuk investasi itu tidak bagus sekali karena uang mereka tidak kembali jatuhnya kan, nguap gitu aja. Itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian juga tren ya, Tren, itu juga pertimbangan. Oke, Pak. Menurut pandangan Bapak sendiri, mengapa investasi itu penting dalam suatu bisnis yang sedang berjalan itu, Pak? Ya, jadi karena keterbatasan dari si pendiri perusahaan ya, baik dari sisi pengelolaan, dana. Jadi investasi itu tidak melulu harus ada kaitannya dengan uang ya, dengan modal, tapi bisa juga dengan pengalaman. Kita memakai nama dari investor. Jadi kadang-kadang kita ini mungkin banyak uang, modal, tapi kita nggak punya nama. Nah, kita butuh investor untuk mendongkrak popularitas dari usaha kita. Begitu diinvestasi oleh siapa nih? Oleh Citibank misalkan, atau dari angel capital dan sebagainya, kan dari luar negeri yang terkenal, atau dari Citicorp misalkan ya. Itu kan akan menjadi suatu promosi yang bagus untuk usaha kita. Oh, ini berarti kita merasa kita dipercaya oleh investor dunia atau investor terkenal dari lokal, sehingga otomatis usaha kita akan menjamin atau menjamin bahwa investasinya akan terus jalan. Jadi kita ada promosi lah ya, untuk bisnis kita. Kalau kita mampu untuk menggait investor yang terkenal. Apakah dengan adanya tambahan investasi ini dapat memajukan pertumbuhan ekonomi pada saat ini, Pak? Oke, jadi kalau setiap usaha yang dirintis dimulai dari kecil ya, misalkan dari UMKM dan akan menjadi besar, maka nanti sumbangsihnya ke negara itu juga akan besar, ya kan, baik dari sisi tenaga kerja, kemudian juga pajak, ya kan, dan juga peningkatan nilai perusahaan itu akan memberikan nilai tambah ke segmen yang bersangkutan. Jadi kalau kita punya usaha di bidang jasa, nanti nilai tambah di sektor jasa akan meningkat, tenaga kerja bertambah, produksi, pemasok, kemudian juga dari sisi retail dan sebagainya itu akan berkembang. Jadi multiplier effect dari bisnis yang maju berkembang itu akan terasa di perekonomian kita. Jadi kalau bisnis yang jatuh, otomatis juga akan mengancam perekonomian karena akan ada PHK dan lain sebagainya. Yang kita hindarin. Jadi semakin bisnis kita bertahan dan semakin membesar, maka multiplier effect untuk perekonomian baik lokal ya, Sumsel ataupun juga nasional ataupun juga dunia itu akan berdampak. Oke, seperti yang kita tahu pada saat ini ya Pak, Indonesia merupakan negara yang berkembang. Nah, menurut pendapat Bapak sendiri, apakah mungkin untuk mendapatkan investor dari negara asing Pak? Jika mungkin, apa tips dan trik dari Bapak? Baik, sangat mungkin. Jadi karena banyak sekali contohnya kita ya, bisnis-bisnis kita yang itu justru sekarang dilirik oleh pihak luar ya. Kita punya yang terkenal kayak Gojek ya kan, kemudian juga Tokopedia dan sebagainya, itu sudah investor dunia semua yang masuk ke kita kan. Nah, itu menjadi role model, contoh untuk kita bagaimana mengembangkan bisnis kita. Oke, baik bukan sisi teknologi, tapi mungkin bisnis yang sifatnya tradisional, itu nggak masalah. Selama itu dikembangkan dengan manajemen yang baik. Bagaimana kita mengelola bisnis secara profesional, dan yang penting kita melihat tren dan juga pasar ya, dan kita selalu tadi pada kejujuran. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus transparan, tidak ada yang tutupi, karena nanti begitu sekali kita sudah dinilai orang melakukan ya manipulasi atau penipuan, maka kita tidak akan percaya lagi ya, baik oleh perbankan, oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi kepercayaan itu sangat penting dalam bisnis. Jadi begitu kita sudah bisa menjaga nama baik kita, reputasi kita, itu akan penting sekali untuk bisnis kita. Oke, tidak terasa sudah di penghujung acara ya Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, Silakan. apakah ada tips dan trik agar investor itu melirik perusahaan kita atau bisnis yang sedang kita jalani? Oke, jadi yang poin penting dari investor tentu saja keberlangsungan usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai dari perusahaan kita. Apakah bisa terus ditingkatkan valuasi dari perusahaan kita. Dan yang kedua adalah
manajemen dalam perusahaan. Apakah kita memiliki manajemen yang mampu untuk adaptasi atas perubahan. Jadi kalau begitu manajemennya kaku dan tidak bisa melihat kondisi di luar ya yang sudah berubah, banyak perubahan yang muncul, kita tidak akan dilihat investor. Jadi begitu manajemen kita terbuka, open dan cenderung adaptasi tinggi, maka investor akan melihat ini ada potensi untuk diinvestasi. Oke, sudah. Baik, terima kasih ya Pak atas ilmu dan tips dan triknya. Nah, jadi itu tadi permisal tips dan trik dari Pak Anton. Bagi pemula ataupun pengusaha dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau, serta jangan lupa saksikan terus acara MDP TV di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di acara MDP TV. Saya Maulia Sahira, pamit undur diri dan sampai jumpa.